Oke, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan tes perkiraan contoh soal yang akan masuk pada tes intelijensi dari Taspen ya. Dimana ini masuk ke sesi yang keempat ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tipe soal lagi. Jadi di sini ada soal tes konversi dan juga ada tes permutasi ya. Permutasi sesuai requestan dari teman kita lagi ya. Permutasi tentang meja-meja bundar itu ya. Oke, mungkin langsung saja untuk menghemat waktu kita mulai. Nah, di sini ada tabel konversi ya, beberapa untuk jika kita untuk melihat dari soal yang telah saya buat ini ya. Oke, di sini ada 1 km sama dengan 1000 meter, kemudian ada 1 foot sama dengan 12 inch, 1 foot sama dengan 30,48 cm dan seterusnya ya. Dapat kalian lihat di sini. Oke, langsung masuk ke soal nomor 1. Edo memiliki sebuah miniatur bangunan yang cukup tinggi. Setelah diukur, ternyata bangunannya memiliki ketinggian 24 inch. Berapa ketinggian miniatur tersebut dalam satuan cm? Nah, di sini kita lihat ya, bahwa 1 inch itu kan 2,54 cm. 1 inch 2,54 cm. Nah, jika ditanya adalah 24 inch, berapa cm, maka kita kalikan saja 2,54 ini, jadi 24 dikali 2,54 cm sama dengan 60,96 cm. Jadi ketinggian miniatur bangunan milik Edo yaitu 60,96 cm. Next, soal nomor 2. Seekor ular sanca kira-kira memiliki panjang 6 kaki. 6 kaki ini maksudnya 6 foot juga ya, sama saja ya. Berapakah panjang ular sanca itu jika diukur dalam satuan inch? Jadi dari foot ini kita konversi menjadi satuan inch ya. Satuan inch. Jadi kita lihat di sini 1 foot berapa inch? 1 foot. Oke, 1 foot 12 inch ya. Jadi jika ditanya diubah jadi satuan inch, 6 foot ini kita kalikan langsung dengan 12 inch tadi ya. Jadi sama dengan 72 inch. Jadi panjang ular sanca tersebut sama dengan 72 inch. Oke, next, nomor 3. Ayah memiliki sebuah ruangan berukuran 0,9 yard. Berapakah panjang ruangan tersebut jika diukur menjadi desimeter? Nah, penyelesaiannya 1 yard itu kan 91,44 cm ya. Kita lihat lagi tabelnya. Oke, yang ini ya, 1 yard sama dengan 91,44 cm. Oke, karena ini 0,9 yard diubah menjadi desimeter, nanti kita konversi pertama ini ke cm terlebih dahulu ya. Jadi sebelum menjadi desimeter ini kita ubah jadi cm dulu. Jadi 0,9 yard tadi kita kalikan dengan yang 91,44 cm ini. Hasilnya adalah 82,296 cm. Karena diminta adalah desimeter, maka kita ubah lagi. Dibagi dengan 10 ya, 10 desimeter ya, dari tanggal konversinya ya. Jadi 82 ini kita konversi bagi 10 desimeter sama dengan 8,2296 desimeter ya. Jadi ini hasilnya ya jika dikonversi menjadi desimeter. Oke, next, nomor 4. Pak Dona memiliki sebuah anak yang memiliki tinggi badan sebesar 5,7 foot. Berapa tinggi anak Pak Dona dalam cm? Nah, di sini 1 foot sama dengan 30,48 cm. Nah, tinggi anak Pak Dona adalah 5,7 ini kita kalikan dengan 30,48 cm tadi ya. Jadi hasilnya adalah 173,736 cm. Jadi otomatis tinggi anak Pak Dona dalam cm adalah 173,736 cm. Next, nah, di sini kita langsung masuk ke soal permutasi ya. Jadi tipe soal yang kedua. Jadi sebelum kita masuk ke permutasi, di sini soal konversi ini sudah masuk ya di beberapa soal tes BUMN ya, intelijensinya ya. Kemungkinan masuk yang ini dengan tipe soal yang hampir mirip-mirip seperti ini ya, foot, inch, yard. Oke, semoga saja. Oke, kita langsung lanjut ke bagian permutasi. Permutasi itu adalah berapa banyak jumlah itu ya, kemungkinan ya. Jadi langsung saja ke soal yang pertama ya. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara.
dari 8 siswa yang tersedia. Nah, jadi banyak cara yang untuk memilih seorang ketua. Ini kan ada, berarti ini ada berapa? 1, ada 2, kemudian ada 3 dari 8 ya. Jadi 3 dari 8. Otomatis jika ada pertanyaan seperti ini, banyaknya n dari ini, dari yang tersedia ini. Jadi kita gunain rumus seperti yang di bawah ini ya. Ingat ya. Jadi ini n permutasi r ini nyebutnya. Jadi rumusnya adalah n faktorial per n min r faktorial ya. Jadi yang n tadi kan 8, banyaknya yang ini, yang siswa yang tersedia. Oke. Yang ditanya kan ada 3 ya, yaitu ketua tadi, sekretaris, dan bendahara. Tadi ya, jadi 3. Jadi otomatis kita langsung masukkan saja rumusnya. 8 permutasi 3 ya dia. Jadi ini kita masukin rumusnya, n sama dengan 8 ini, 8 kurang 3. Jadi otomatis di sini menghasilkan 8 faktorial per 5 faktorial ya. Nah, karena di sini kan otomatis 5 faktorial itu terhitung juga ya. Jadi 5 ini langsung saja kita coret. Jadi 5 faktorial sehingga menghasilkan yang 8 dikali 7 dikali 6 ya, tinggal ya, otomatis kan gitu. Untuk lebih tahu infonya silakan kalian search tentang materi permutasi ya. Jadi hasilnya adalah 336 cara jadi untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia ini ya. Oke, next soal selanjutnya. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, nah gini, ini namanya permutasi siklis ya. Jadi rumus permutasi siklis itu banyaknya orang yang mengelilingi meja bundar itu dikurangi 1 faktorial ya. Jadi otomatis kalau cuma 5 orang, maka kurangin 1 aja ya. Jadi tinggal 4 faktorial, tinggal ubah jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara ya. Jadi dari 5 orang anggota ini mengelilingi sebuah meja bundar ini susunannya. Oke, next soal terakhir. Banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah, nah jadi banyak susunan 3 bilangan berarti bilangan ratusan ya, K. Jika 2 kan puluhan ya. Oke, kemudian banyak angka yang akan disusun, kan ini kan ada 6 tuh. Kemudian banyak susunan 3 bilangan dari angka yang 6 tadi ya adalah, kita gunain rumus permutasi ini ya, P6 ini. Jadi ini ada rumusnya tersendiri ya jika ada soal seperti ini. Banyak susunan ini 3 bilangan dari angka-angka ini. Jadi kita langsung saja masukkan rumus. Jadi ini pangkat ya. Jadi yang n ini, n pangkat yang k itu ya, n pangkat k. Kalau ada rumus permutasi seperti ini dari banyaknya angka-angka ini ya. Jadi langsung saja 6 pangkat 3 sama dengan 216 ya susunan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini yang terakhir ya, part terakhir dari keseluruhan tes intelijensi soal yang telah saya berikan. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan yang ingin tes, saya doakan semoga lulus ya. Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.